Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menjelaskan proyek akhir UAS kami di mata kuliah pengolahan sistem digital ya. Yang dimana proyek akhir kami ini berjudul spektrogram sinyal suara menggunakan mikrofon KY037 menggunakan Arduino IDE dan Python. Untuk pertama-tamanya kami akan melakukan perkenalan diri kami masing-masing dari kelompok kami. Apa namanya? Saya Nur Sabila. Saya Alvin Riyadi. Saya Helmi Fitriani. Saya Muhammad Marzuki. Saya Muhammad Anwari Rayyan. Saya Andri Bahrian Saputra. Setelah perkenalan, kami di sini akan menjelaskan sedikit ya untuk apa sih proyek kami ini atau tujuan proyek akhir kami ini. Nah, yang dimana tujuan dari proyek ini adalah untuk mengambil sinyal suara menggunakan mikrofon. Nah, kemudian mengolah sinyal tersebut menjadi domain frekuensi menggunakan metode FFT ya, dan menampilkannya dalam bentuk spektrogram atau visualisasi spektrum suara secara real time menggunakan Python. Oke, di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang kami gunakan, baik dari itu hardware maupun dari softwarenya sendiri. Nah, di sini yang pertama ada Arduino Uno yang berfungsi sebagai mikrokontroler utama yang membaca sinyal suara dari sensor mikrofon melalui pin analog. Nah, selanjutnya ada sensor suara atau sensor mikrofon KY037 yang fungsinya mendeteksi suara. Sensor ini mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik yang dapat dibaca oleh Arduino Uno. Dan yang di sini juga ada kabel jumper sebagai penghubung antar komponen. Dan itu saja untuk di bagian hardware-nya, dan di bagian software-nya kami menggunakan Arduino IDE yang fungsinya sebagai penulis program, dan yang kedua itu kami menggunakan Python yang fungsinya sebagai visualisasi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan program yang digunakan pada proyek kali ini. Nah, sebelum saya menjelaskan programnya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan beberapa library yang digunakan pada proyek kali ini. Nah, yang pertama itu di sini adalah ada library input serial, by serial. Nah, library serial ini digunakan untuk membaca data sensor suara dari Arduino melalui komunikasi serial. Nah, lanjutnya di sini ada library NumPy. Nah, library NumPy ini digunakan untuk menyimpan data, mengelola data, sinyal, suara dan bentuk array. Selanjutnya di sini ada library Matplotlib Pilot. Nah, library Matplotlib ini digunakan untuk menampilkan grafik sinyal suara dalam domain waktu. Nah, selanjutnya di sini untuk function animation. Nah, sedangkan function animation ini digunakan agar grafik dapat diperbarui secara terus-menerus sehingga tampilan sinyal terlihat bergerak secara real time. Itu dia untuk library yang digunakan pada program ini. Nah, setelah menjelaskan untuk library-nya, selanjutnya saya akan menjelaskan program yang digunakan di proyek ini, dan saya akan menjelaskan secara umumnya saja ya. Nah, yang di bagian ini yang pertama, yang di bagian ini dilakukan pengaturan komunikasi serial antara Arduino dan Python. Nah, data sensor suara dikirim dari Arduino ke komputer melalui port serial dengan kecepatan tertentu. Nah, selanjutnya pada bagian ini, Windows Size menentukan jumlah sampel sinyal yang ditampilkan pada grafik. Nah, data sinyal itu disimpan dalam array yang akan terus diperbarui seiring masuknya data baru. Selanjutnya, yang bagian pengaturan grafik. Nah, untuk pengaturan grafik ini, bagian ini digunakan untuk menyiapkan tampilan grafik sinyal suara. Nah, grafik ini menunjukkan hubungan antara amplitudo sinyal terhadap waktu dalam domain tertentu. Selanjutnya,
fungsi yang digunakan. Nah, selanjutnya fungsi yang digunakan. Nah, fungsi ini berfungsi untuk membaca data sensor yang masuk dari Arduino. Nah, data baru akan menggeser data lama sehingga grafik terlihat berjalan secara horizontal dan menampilkan sinyal secara real time. Selanjutnya yang terakhir adalah animasi real time-nya. Nah, yang terakhir ini bagian ini membuat grafik diperbarui secara otomatis dalam interval waktu tertentu. Nah, dengan cara ini perubahan sinyal suara dapat ditampilkan secara langsung. Close dengan cuman aja nih. Wah, ini. Langsung Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dari proyek kami, yaitu tampilan dari spektrum suara bisa berubah-ubah sesuai dengan input suaranya, yaitu apabila amplitudo suara Mereka juga nggak lupa itu. Sekali telanjak gimana? Tampilan spektrum suara yang berubah secara no kan dulu kalau nyebut serius. sambil gini-gini aja sambil bunyi aja sini. Nah, tampilkan itu. Nah. Ulang kau. Langsung Capek Roy. Oke. Baik, hasil dari proyek kami yaitu tampilan spektrum suara yang berubah secara real time sesuai dengan input suara. Di mana semakin besar amplitudo suara, maka makin tinggi nilai dari spektrum yang ditampilkan. Contohnya adalah cek. Besar dong. Kau Kasih. Besar dong. Hidup Jokowi. Udah. Pada proyek ini kami mempelajari beberapa konsep dasar dalam pengolahan sinyal digital atau digital signal processing. Konsep DSP digunakan untuk mengolah sinyal suara yang awalnya bersifat analog kemudian diubah dan dianalisis secara digital. Suara manusia pada dasarnya merupakan sinyal analog, yaitu sinyal yang dinilai berubah secara kontinu terhadap waktu. Mungkin saya akan menambahkan sedikit ya untuk konsep-konsep DSP yang kami pelajari dari proyek kami ini. Salah satunya yaitu adalah sampling sinyal, yang dimana proses ini mengambil nilai sinyal analog oleh Arduino dilakukan secara berulang dengan selang waktu tertentu yang disebut dengan sampling. Sampling ini contohnya tadi seperti yang dijelaskan oleh rekan saya Helmi Fitriani. Hasil sampling ini membentuk deretan data sinyal suara dalam domain waktu. Nah, selanjutnya di sini adalah representasi domain waktunya. Pada tahap pertama ini, sinyal suara ditampilkan dalam domain waktu, yaitu dalam bentuk grafik yang menunjukkan hubungan antara amplitudo sinyal terhadap waktu itu sendiri. Nah, dan juga ada yang namanya real time signal processingnya, yang dimana tahap ini menerapkan konsep real time digital signal processing karena sinyal diproses dan ditampilkan secara langsung saat data diterima. Contohnya seperti di saat suara kecil, maka grafik dari visual outputnya akan mengecil, dan sebaliknya jika ada suara besar, maka output dari grafiknya itu akan membesar seperti yang dilihat tadi. Nah, tidak ada penyimpanan data, seluruh proses dilakukan secara langsung dan berkelanjutan. Nah, mungkin itu saja sih penjelasan dari tugas UAS PSD untuk tahap satunya ini. Untuk tahap 2-nya sendiri kami akan buatkan penjelasan di video berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.